ini nanti dimasukkan ke e-learning saya. Karena kalau kita menggunakan e-learning, kelihatannya ini juga akan putus-putus di jalan, dan kita lebih mudah menggunakan proses pembelajaran seperti ini. Tinggal nanti hasilnya, termasuk kalau bisa foto ini, hostnya siapa hostnya? Hostnya siapa? Arif, Pak. Saya, Pak. Arif. Ya, nanti tolong di ini kan Arif ya. Yang seperti kemarin yang dianjurkan oleh Bu Erni. Ini sudah tahap record, Pak. Ya? Ini sudah tahap record, Pak. Gimana? Ini sudah tahap record. Ya, oke. Baik. Suaranya kurang jelas, Arif. Mungkin jauh ya. Kamu tinggal di mana, Arif? Di Bandar Lampung, Pak. Di Bandar Lampung. Volumenya dibesarkan. Baik, hari ini kelompok berapa yang masuk, yang mau presentasi, silakan. Kelompok 7, Pak. Kelompok 7, silakan kelompok 7. Dan saya ingin poin-poinnya saja yang disampaikan, baru kita diskusi, kita perbanyak diskusi. Silakan. Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Imam Syafi'i MAG selaku dosen mata kuliah ilmu pendidikan Islam, dan kepada teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita masih dapat melaksanakan diskusi pada kali ini. Untuk kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Baiklah, perkenalkan, nama saya Dewi Nur Korea. Di sini saya selaku moderator yang akan membacakan rangkaian acara pada siang hari ini. Adapun anggota kelompok saya yakni Rima Zahra. Dan topik yang akan kita bahas yakni tentang pendekatan strategi, metode, dan teknik dalam pendidikan Islam. Baiklah, di sini saya akan membacakan susunan acaranya. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua yakni sesi penyampaian materi, acara yang ketiga yakni tanya jawab, dan acara yang keempat yakni penutup. Meningkat acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka diskusi pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang kedua yakni penyampaian materi. Materi yang pertama yakni yang akan disampaikan oleh Rima Zahra. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan menurut bahasa berarti proses atau cara perbuatan mendekati. Dalam bahasa Inggris, pendekatan diterjemahkan dari kata approach yang artinya cara memulai sesuatu. Dengan demikian, pengertian pendekatan dalam pembelajaran dapat diartikan sebagai cara untuk memulai pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merupakan aktivitas guru dalam memilih kegiatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran tentunya tidak kaku dan harus menggunakan pendekatan tertentu, tetapi sifatnya lugas dan terencana. Artinya memilih pendekatan harus disesuaikan dengan kebutuhan materi yang dituangkan dalam perencanaan pembelajaran. Macam-macam pendekatan pembelajaran. 1. Pendekatan kontekstual. 2. Pendekatan deduktif. 3. Pendekatan induktif. 4. Pendekatan konsep. 5. Pendekatan proses. 6. Pendekatan saintifik.
Strategi pembelajaran dalam pendidikan agama Islam. Strategi adalah rencana cermat mengenai kegiatan untuk mencapai kesadaran. Khusus menurut Camp, strategi pembelajaran adalah suatu serangkaian kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan pendidik dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya dengan mengutip pemikiran J.R. David Wina Sanjaya yang menyebutkan bahwa di dalam strategi pembelajaran mengandung makna perencanaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan suatu perencanaan pelaksanaan yang bersifat sistematis untuk meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran. Macam-macam strategi pembelajaran. Pertama, strategi pembelajaran ekspositori. Kedua, strategi pembelajaran inquiry. Yang ketiga, strategi berbasis masalah. Yang keempat, strategi pembelajaran peningkatan pengetahuan. Metode dalam pembelajaran pendidikan Islam. Metode adalah suatu sarana untuk menemukan, menguji, dan menyusun data yang diperlukan bagi pengembangan. Ada lagi yang memaknai bahwa metode sebenarnya berarti jalan untuk mencapai tujuan yang posisinya sebagai cara untuk menemukan, menguji, dan menyusun data yang diperlukan bagi pengembangan ilmu atau tersistematiskannya suatu pemikiran. Sedangkan metode dalam pembelajaran dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pendidikan untuk memberikan pemahaman kepada siswa agar mencapai hasil yang optimal sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dwi. Materi selanjutnya Dwi. Macam-macam metode dalam proses pembelajaran. Yang pertama, metode bercerita. Yang kedua, metode tanya jawab. Yang ketiga, metode diskusi. Yang keempat, metode ceramah. Yang kelima, metode demonstrasi. Kembali kepada moderator. Belum di-unmute. Baik, diucapkan terima kasih kepada Rima Zahra. Materi selanjutnya yakni tentang teknik pembelajaran pendidikan Islam. Menurut Virolets dan Eli, teknik adalah jalan, alat, atau media yang digunakan untuk mengarahkan kegiatan peserta didik ke arah tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalnya, pengguna metode ceramah di kelas dengan peserta yang relatif banyak tentunya membutuhkan teknik tersendiri, berbeda dengan pengguna metode ceramah yang jumlah siswanya terbatas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teknik adalah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Adapun teknik-teknik dalam pembelajaran Islam, antara lain, yakni yang pertama, mengidentifikasikan dan menetapkan kekhususan perubahan perilaku peserta didik yang diharapkan. Yang kedua, memilih sistem pendekatan belajar berdasarkan cita-cita dan pandangan hidup masyarakat. Yang ketiga, memilih dan menetapkan metode belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif. Yang keempat, memilih dan menetapkan ukuran keberhasilan kegiatan belajar mengajar sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru untuk melakukan evaluasi atau penilaian. Jadi kesimpulannya, dari hasil penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara pendekatan strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan teknik dalam pembelajaran. Meskipun begitu, perbedaannya tidak terlalu tegas atau jauh.
Dan semua istilah itu merupakan satu kesatuan yang saling menunjang untuk melaksanakan sebuah proses pembelajaran. Baiklah, meningkat acara yang ketiga, yakni sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik. Nama saya Rizky Maulana. Saya ingin bertanya tentang, tadi kan ada beberapa macam pendekatan pembelajaran. Nah, saya minta jelasin ini aja tentang pendekatan kontekstual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurail Fihariro, izin bertanya. Tadi kan ada beberapa strategi dalam pembelajaran. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dari strategi pembelajaran inquiry? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya Praba Zahra. Pembelajaran ekspository itu seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada kelompok 7, yaitu di salah satu metode pembelajaran tadi ada metode pembelajaran demonstrasi. Kalau tidak salah ya. Seperti apakah metode pembelajaran demonstrasi tersebut? Baik, apa ada yang ingin bertanya lagi? Itu gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya Rahman Aludar Fadli. Ingin menanyakan bagi mahasiswa ataupun siswa, apa yang paling penting dalam proses pembelajaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya.
mau bertanya tadi, silakan. Pertanyaan saya, apa perbedaan dari metode, pendekatan, dan teknik pembelajaran? Jelaskan secara singkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami tutup sesi tanya jawab ini. Beri waktu kelompok kami untuk menjawabnya. Silakan. Mana yang mau jawab? Mana yang menjawab? Halo? Iya, Pak. Lagi mencari jawabannya Pak Arifan. Coba ini ya, oh, tolong ya, ini saya mau rapat dulu. Nanti kalau ada waktu saya masuk, biarkan dengan Bu Erni dulu ya. Oke? Iya, Pak. Ya, saya ada Ya, mau Pak. rapat dulu. Udah dijawab semua. Belum, Bu. Masih menyiapkan jawabannya. Berapa? Ayo, cepetan. Pertanyaannya apa, Mbak? Halo.
Iya, Bu. Pertanyaannya apa? Ada yang dimaksud pendekatan kontekstual, kemudian strategi pembelajaran inquiry, pembelajaran ekspositori, metode demonstrasi, kemudian apa yang paling penting dalam proses pembelajaran, kemudian ada juga perbedaan metode, teknik, dan pendekatan. Oh ya. Oke, dijawab. Dari temennya yang lain nggak apa-apa jawab, walaupun bukan kelompoknya. Ayo jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Laila. Apa yang dimaksud dengan inquiry? Inquiry merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu benda, manusia, atau peristiwa secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemunya dengan penuh percaya diri. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih. Terus, pertanyaan apa lagi? Ayo, nggak mesti yang kelompok, yang lain juga boleh menambahkan. Inquiry. Pembelajaran inquiry itu gimana contohnya? Misalnya di sekolah, siswa itu disuruh ngapain? Pendekatan kan ada inquiry, ada demonstrasi, metode demonstrasi. Nah, contohnya gimana kalau metode pendekatan inquiry? Ada yang bisa nggak? Kasih gambarannya. Halo? Ada yang bisa nggak metode pendekatan inquiry? M. Taqiyuddin. Halo? Apa, Bu? Pendekatan inquiry itu gimana contohnya? Bentar, Bu. Nih, kalau pendekatan inquiry itu contohnya di sekolah, siswa dibagi kelompok.
sama guru. Terus guru memberikan materi. Kemudian siswa dalam kelompok itu menelaah pembahasan yang dari guru. Kemudian dipresentasikan. Itu contohnya inquiry. Kalau demonstrasi gimana? Demonstrasi. Contohnya apa? Materi apa yang cocok untuk metode demonstrasi? Halo. Darul Mustafa. Ya, Bu. Metode apa sih? Materi apa sih yang cocok metode demonstrasi? Pertanyaan saya itu, Bu. Oh, itu pengawal nanya. Oh, alah. Oke. Arif. Ya, Arif. Bu. Contohnya apa? Materi apa metode demonstrasi? Materi apa kira-kira yang cocok? Kan metode demonstrasi itu kan metode yang digunakan untuk memperlihatkan suatu proses kan, atau suatu cara kerja, suatu kerja apa ya, benda yang berkenaan dengan bahan pelajaran. Terus tadi pertanyaannya apa, Bu? Contoh materi apa yang cocok untuk metode demonstrasi. Nanti kalian baru paham demonstrasi itu apa. Berarti kalau yang cocok untuk demonstrasi kan dia metode demonstrasi tadi digunakan untuk memperlihatkan suatu proses. Metode cara masak. Materinya apa? Materinya apa di sekolah? Misalnya SD deh. Di SD kan kita belajar pendidikan agama Islam. Nah, kira-kira materi apa sih yang cocok untuk demonstrasi? Metode demonstrasi? Materi tentang sholat. Gimana, Rizky? Baca Quran. Materi yang tentang misalnya kayak sholat gitu. Tentang wudu. Oke, tentang wudu, tentang sholat, ya kan? Tentang tayamum. Gimana caranya? Ketika di dalam kelas, guru menyuruh peserta didik untuk mempraktekkan sholat, wudu. Itu metode yang pas untuk materi sholat dengan metode demonstrasi. Darul, sampai sini paham? Paham, Bu, paham. Berarti suatu cara ketika sudah dijelaskan dipraktekkan, Bu. Iya, benar. Nggak mungkin kan kalau sholat itu hanya dijelaskan saja. Niat, terus lagi. Nggak mungkin dijelaskan. Apalagi kalau anak SD. Anak SD itu lebih bagusnya dipraktekkan. Gitu. Siap, Bu. Oke, sudah. Masih, Bu. Masih ada pertanyaan yang banyak. 29 ya? Ya, Bu, berarti yang masuk cuma 28 orang. 3 orang yang nggak masuk. Berarti. Ini di screenshot tadi Pak Imam udah nyuruh screenshot kan? Nanti rekamannya, siapa sih Kosmanya? Rizky ya? Iya, Bu. Oke. Nanti aja di WA ya. Oke, ada yang bertanya lagi nggak? Kayaknya pada ngantuk ini ya. Enggak, Bu. Tadi udah ada sesi pertanyaan. Udah ada pertanyaannya, Bu. Saya jawab lagi. Gimana? Jadi metodenya kita nanya dulu nih ya. Kumpulin pertanyaan semua, nanti nanyanya itu ada sesi lain lagi, Bu, sesi penjawaban. Oh gitu, nanya dulu baru jawab ya. Gitu. Iya, dan sekarang lagi proses dulu semua jawabnya, gitu. Bu. Sekarang lagi proses penjawaban, Bu. Tinggal nunggu dari anggota kelompoknya, belum ada jawaban. Oh, jadi nunggu anggota kelompoknya. Iya, Bu. Iya. Yang mana kelompoknya? Coba dijawab dong. Pertanyaannya 7, Bu. Anggota kelompoknya cuma 2, Bu. Makanya lama.
Apa? Pertanyaannya ada 7. Iya, anggota kelompoknya cuma 2. Kelompoknya cuma 2. Nggak apa-apa, yang lainnya juga nambahin loh. Nggak harus kelompoknya. Tapi masalahnya lupa Bu, yang Nggak tahu nanyanya apa pertanyaannya aja. Bu, masalahnya Bu. Oke, disebutin aja dulu deh satu pertanyaan. Satu pertanyaan lagi, coba. Apa RD pertanyaannya? Kurang tahu Bu, saya bukan anggota kelompok yang presentasi Bu. Oh, siapa ya yang presentasi? Dewi Nurkoyah Marima Ya, Zahra. Dewi. Gimana Dewi pertanyaannya? Iya, ada juga pertanyaan yang apa yang paling penting dalam proses pembelajaran? Oke, apa yang paling penting dalam proses pembelajaran? Ada yang bisa Niat, jawab? Bu. Niat Bu. Kalau menurut saya niat Bu. Niat. Oke, yang lain? Proses Bu. Proses sih. Pertanyaannya kan apa tadi? Dewi, ulangin Dewi. Apa yang paling penting dalam proses pembelajaran? Iya, apa yang paling penting dalam proses pembelajaran? Apa kira-kira? Ya, yang paling penting ya berdasarkan materi yang kita bahas Bu. Kalau menurut saya yang paling penting ini ya kayak pendekatannya, kemudian metode-metode dalam belajarnya, kemudian teknik-tekniknya. Karena dalam sebuah pembelajaran kalau tidak ada kayak pendekatan, teknik, kemudian metode untuk belajarnya, itu maka tidak akan mencapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri, Bu. Itu kalau menurut saya, Bu. Yang lainnya? Lengkapan juga sih Bu, menurut saya Bu. Kayak misal gitu. Masuk nggak Bu? Gimana? Putus-putus? Perlengkapan pembelajaran. Iya, kayak contohnya Iya. kayak pena, buku. Itu Target, namanya Bu, target, Bu. media pembelajarannya juga, ya kan? Iya, media. Media pembelajaran, metodenya, strategi, penilaian, sumber belajarnya, Targetnya Bu. targetnya, Tujuannya. hasilnya. Allahu Akbar. Oke. Next, pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya ya tentang pendekatan kontekstual. Kontekstual, CTL. Apa itu pendekatan kontekstual? Nanti kalian pelajarin ini loh, semester atas. Ayo, contohnya apa? Kayak mana itu? Contextual teaching learning ya? Dewi. Udah, Pak? Ya, Bu. Oh. Ibu, Iya. kan ke Pak Imam ya? Iya, Bu. Apa tadi? Nanya pendekatan Model pembelajaran itu ada yang namanya pendekatan. Yang pertama, pendekatan itu adanya di dalam model. Yang kedua, strategi pembelajaran. Yang ketiga, metode pembelajaran. Yang keempat, teknik pembelajaran. Jadi di dalam model itu isinya itu. Saudara sekalian, saya beri analogi. Saya menggunakan kemeja. Kemeja saya ini modelnya adalah ada kerah, ada kantong, ada kancing, dan ada belekan di samping. Ini model baju saya. Ah, itu. Kalau model itu isinya itu tadi. Kalau model pembelajaran, kalau begitu apa model baju saya? Desain baju saya ini mulai dari kerah sampai ke belekan paling bawah. Supaya enak dipakai menutup.
Nah, kalau model pembelajaran apa? Desain pembelajaran dari awal sampai akhir untuk mencapai tujuan pembelajaran. Apa isinya? Pendekatan, strategi, metode, konsep. 4. Teknik. Ya, ada 4. Kemudian apa pendekatan itu? Bisakah pendekatan itu mencapai tujuan pembelajaran? No, nggak mungkin. Karena pendekatan itu bersifat aksiomatik, filosofis. Oh, caranya begini, 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 begini. Hanya begitu aja, nggak bisa implementasi, nggak bisa. Hanya ada di dalam ide pendekatan itu. Hanya di sini. Oh, begini, begini, begini. Ya, begini, begini aja, tapi di sini aja. Implementasinya nggak bisa. Karena itu perlu dibantu dengan strategi, metode, dan teknik. Nah, pendekatan ini ada 2 dalam pembelajaran. Pendekatan kepada guru, yang disebut dengan teacher center, dan pendekatan kepada siswa yang disebut dengan children center. Kalau pendekatannya kepada guru, maka guru itu menjadi komunikator, sementara semua audien, mahasiswa dan siswa menjadi objeknya pembicaraan. Pusatnya adalah ke saya. Saudara ini sedang melihat saya, maka ini adalah children center pendekatannya. Untuk sementara ini, tadi diskusi, beda lagi. Sementara ini. Itu. Kalau pendekatannya ke siswa, maka siswa itu bukan menjadi objek, tapi juga subjek. Karena dia ada komunikasi. Mereka bisa bercengkerama, mereka bisa belajar bareng, mereka bisa diskusi yang Anda lakukan tadi. Itu pendekatannya adalah pendekatan ke siswa. Yang tadi itu, Anda diskusi tadi, itu pendekatannya siswa. Nah, saudara sekalian, berlanjut dari situ, karena ini bersifat aksiomatik yang bersifat filosofis, nggak mungkin terimplementasi, maka perlu strategi pembelajaran. Anda boleh menggunakan teori yang lain, juga boleh menggunakan teori saya. Kalau yang tadi di dalam slide Anda tadi kan sudah Anda tulis tadi, strategi itu apa, metode apa, teknik apa. Tapi saya akan menggunakan bahasa yang gampang dipahami. Apa strategi pembelajaran itu? Strategi pembelajaran itu adalah cara memilih metode pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Cara memilih metode pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Itu strategi. Berarti dari sisi teori dulu strategi apa dulu metode? Strategi dulu, baru metode. Nah, strateginya apa? Tadi ada disebutkan blak. Bahkan yang kontemporer, yang kekinian itu cukup banyak. Kemudian yang kedua metode. Apa metode itu? Metode itu adalah cara menyampaikan pelajaran kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kalau strategi tadi cara memilih metode. Tapi kalau metode ini cara mengajar. Beda kan? Cara mengajar. Untuk mencapai cara mengajar, menyampaikan pelajaran dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Karena itu ada metode ceramah. Saya sedang ceramah ini. Metode ceramah. Saya sedang ceramah ini menyampaikan itu tadi penjelasan. Ada metode tanya jawab. Ada metode demonstrasi. Ada metode apalagi tadi itu. Banyak.
Tapi yang Anda tulis di makalah tadi itu semuanya adalah metode-metode konvensional yang klasik. Tidak ada metode yang baru, belum muncul. Nah, oleh karena itu, Anda harus paham duduknya. Ini apa, ini apa, ini apa, ini apa gitu. Kemudian teknik. Teknik itu apa? Teknik pembelajaran itu cara menggunakan metode mengajar yang tepat. Cara menggunakan metode mengajar yang tepat. Kalau strategi tadi cara memilih metode. Kalau metodenya cara mengajar. Kalau tekniknya cara memilih metode. Cara menggunakan metode, bukan memilih. Cara menggunakan metode yang tepat untuk mencapai pembelajaran. Itu saudara. Ada istilahnya metode ceramah yang Anda dengar ya. Sekarang. Nah, ceramah saya ini dengan audiens berjumlah 30. Di ruangan yang sangat sempit misalnya. Tentu akan beda saya bicaranya ceramah dengan audiennya jumlahnya 300. Sama-sama ceramah, materinya sama. Tekniknya bagaimana menyampaikannya? Saya akan jalan ke sana kemari supaya tidak ngantuk yang di pinggir-pinggir. Tapi kalau 30 kan enak, saya di tengah-tengah aja kelihatan semua. Kalau 300 kan susah. Nah, untuk tidak ngantuk sama-sama menggunakan metode ceramah tadi, maka itulah tekniknya. Harus jalan ke sana sedikit tidak monoton, ada cerita sedikit di dalam ceramah. Itu teknik penyampaian. Saudara, bagaimana untuk mengetahui ini pendekatan, ini strategi, ini metode, ini teknik, ini model? Itu menggunakan teori pendapat siapa? Misalnya, inquiry adalah strategi, nah itu berarti strategi dia. Ceramah adalah metode, nah itu berarti metode. Ceramah adalah Mohon maaf Pak, suaranya nggak kedengeran karena suara Bapaknya di unmute tadi. Dari tadi ya? Yang Bapak tentang jelasin metode ceramah itu ya metode strategi itu ya penjelasan-penjelasan gitu. Oh, barusan aja ya matinya ya? Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Oke. Jadi untuk melihat ini model apa bukan, nanti kalau mau nulis skripsi ya, kamu nulis karya ilmiah nanti, mau nulis proposal baru skripsi kan, untuk karya ilmiah terakhir nanti. Ini metode apa strategi ya, apa teknik ya? Kamu harus melihat ke teorinya. Teori itu mengatakan metode, apa strategi, apa teknik, atau model, apa pendekatan. Jangan sampai salah. Mahasiswa sekarang ini metode ya strategi ya model ya teknik, acak-acakan nggak karu-karuan. Karena dia tidak menggunakan landasan teori yang baik. Itu salah satu ciri karya ilmiah itu harus menggunakan teori. Nah, supaya pelajaran itu bisa sampai kepada peserta didik, maka di situ perlu ada strategi, metode, dan teknik penyampaiannya. Itu penjelasan dari saya dari diskusi yang secara singkat, karena saya mau rapat lagi, khawatir ini nggak kekejar oleh Anda tadi dan Anda tidak tahu. Sekarang mungkin Anda sudah tahu, oh metode itu begini, strategi ini, teknik ini. Untuk melihat bagaimana ini bentuk metode apa strategi, kembali kepada teorinya, cari dulu. Di dalam teorinya itu masuk strategi apa masuk teknik, apa masuk metode gitu ya. Misalnya inquiry. Tadi ditulis inquiry. Inquiry itu sebenarnya metode apa teknik, apa strategi, dilihat dulu teorinya. Tidak langsung saja begitu. Kalau diskusi itu metode, ceramah metode, kemudian demonstrasi metode, sosiodrama metode. Itu sudah ada teori-teori klasiknya sudah ada. Ya, coba nanti dicek lagi supaya kamu tidak tumpang tindih.
strategi kamu sebut metode, begitu metode kamu sebut strategi. Jadinya nggak pas nantinya. Ya, saya rasa gitu. Biarkan diteruskan Bu ini. Di sini ada Bu. Ini Rip, tadi di SS-nya, Rip. Hah? Apa? Tadi di SS gak? Di screenshot kan tadi. Udah banyak, udah 300 gue screenshot, tenang aja. Mantap. Spam screenshot. Ih, pakai kacamata Eva sekarang. Itu ada 30 orang doang. Ada 31, Ding. Udah dia masuk. Iya, Bang. Iya, Halo. Bang. Sudah. Sudah, Bu. Halo. Sudah semua pertanyaannya dijawab. Sudah tadi, Bu. Bu, sudah. Nggak ada pertanyaan lagi. Cukup lah, Bu, cukup. Nggak ada. Ya udah Sudah cukup. jelas, Bu. Ya sudah. Cukup. Nggak ada yang mau nanya lagi, benar? Mau ditanya apa, Bu? Udah, Bu. Ini Bu mau nambahin. Mungkin ada yang mau menambahkan. Mau ditanya Mungkin apa? Ibu mau nambahin kali, Bu. Gimana? Ada yang mau Ada tambahin yang saja. dari Ibu. Mungkin Gimana, ada tambahan MC? dari Ibu. Halo. Mungkin Ibu yang mau nambahin. Yang lainnya dulu tambahin. Masa ini aja perasaan Ibu ya? Si Anissa, di mana? Eva Melinda, Nisa, Cynthia, Elia. Tadi kayak ada yang lagi di kebun ya? Oki, di mana itu Oki? Oki di luar ya? Lagi di luar, Bu. Oh, emang nggak ada sinyal apa gimana? Iya, makanya sengajain keluar. Jadi kalau ini di luar? Iya, Oh, tergantung sinyalnya biasa. Soalnya kemarin gara-gara hujan 2 hari kemarin sinyalnya jelek. emang di mana rumahnya? Lampung Timur. Lampung Timur. Iya. Basma, tolong yang partisipannya ini di foto. Sudah kayaknya Bu sama Arif sudah di screenshot.